Merancang kontrak atau kontrak itu seringkali maknai perjanjian. Jadi konsep dari mediasi itu teman-teman yakni adalah bagaimana kita mencapai suatu perjanjian. Jadi tujuan dari mediasi kita ada perdamaian. Kalau orang damai itu adalah kita wajib untuk kita tulis dalam kontrak perdamaian. Karena kenapa? Karena orang itu kalau saya omong sama Nisa, Nis kita jalan-jalan besok yuk, oh Nis barang kamu saya jual, saya beli yuk gitu. Tapi konteksnya kalau nggak diikat itu, Rizka, kalau nggak ditulis dalam suatu tulisan, bisa kemungkinan besar orang itu kemudian belanjani janji atau bahasa literal itu one prestasi atau ingkar janji. Maka konsepnya teman-teman harus ada yang kita sebut dengan adanya kontrak drafting di sini. Kontrak drafting atau bagaimana cara kita untuk bisa merancang kontrak, teman-teman. Merancang kontrak di sini. Ini teman-teman yang gabung dalam Meet dan di live di kelas ini. Merancang kontrak, teman-teman, atau kita sebut dengan kontrak drafting. Jadi manakala kita kan mediasi ya, pertama negosiasi. Negosiasi manakala negosiasi itu dua orang itu tidak bisa maksimal mencapai kesepakatan, maka kemudian kita berlanjut dengan proses mediasi memerlukan pihak ketiga. Mediasi itu bisa jadi berhasil, bisa jadi tidak berhasil, atau bisa jadi gagal. Berhasil, tidak berhasil, gagal. Kalau berhasil Wanda berarti ada perjanjian. Kalau tidak berhasil pun kemudian ada surat keterangan tidak berhasil. Kalau gagal mediasi itu berarti salah satu pihak itu nggak hadir. Salah satu pihak tidak hadir. Kalau di luar persidangan kalau kita berhasil ataupun dalam persidangan, seringkali kita sebut kalau kita di dalam mediasi ya, itu kita sebutnya adalah adanya perjanjian perdamaian. Di dalam perjanjian perdamaian itu yakni teknik bagaimana kita untuk bisa membuat satu kontrak perjanjian agar mengikat kedua belah pihak. Mengapa saya bilang harus adanya kontrak drafting atau merancang kontrak, teman-teman? Karena walaupun kita mungkin HPI, HTN, orang itu kalau nggak dipegang dalam bidang perjanjian, orang itu seringkali adalah one prestasi atau ingkar janji. Kalau di pengadilan ini, teman-teman, seringkali setelah kita adanya Fadila dari rumah Fadila nih. Pulang ke Pamekasan Fadila. Biasanya teman-teman setelah ada perjanjian, seringkali kemudian kita mengikat kedua belah pihak apa yang menjadi isi dari perjanjian perdamaian. Dan kemudian kalau di pengadilan, teman-teman, itu akan dikuatkan oleh putusan pengadilan. Jadi kan mediasi ada dua, ada di dalam, ada di luar. Kalau di luar seringkali kita mohonkan ke pengadilan negeri agar memperoleh penetapan. Jadi tidak harus notaris. Teman-teman itu ada perjanjian perdamaian, kemudian teman-teman perjanjian di luar pengadilan, teman-teman kemudian sahkan melalui ke penetapan permohonan pengadilan, maka itu mempunyai daya eksekutorial. Maknanya apa? Manakala salah satu pihak tuan prestasi itu bisa ingkar janji, bisa dieksekusi. Sama halnya manakala di dalam persidangan, perkara perdata yang di dalam pengadilan itu juga kita adanya perjanjian perdamaian, teman-teman, yang dibuat oleh mediator dan kedua belah pihak. Ingat, mediasi itu tidak memerintah. Mediasi itu muncul berdasarkan kesepakatan para pihak. Maka isi di dalam kontrak itu adalah dari kedua belah pihak atau dari para penggugat pihak 1 dan pihak 2, teman-teman. Oke, kita mulai. Pertama, kontrak drafting, teman-teman. Jadi dalam istilah kontrak drafting ini ada beberapa prinsip yang teman-teman harus pahami dalam membuat satu kontrak perjanjian. Pertama, yakni dalam mempersoalkan kontrak ada dua prinsip hukum yang harus diperhatikan. Pertama, begitu der kontrak verdet, yakni ada parti otonom, yakni berasal dari kedua belah pihak, teman-teman, kesepakatannya. Fadilah maunya kesepakatannya apa? Arvina kesepakatannya apa? Silakan masuk. Kedua, fakta sunt servanda, teman-teman. Makna di sini adalah para pihak itu bebas
untuk memperjanjikan apa yang mereka inginkan dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi di dalam kontrak drafting ini para pihak diperbolehkan untuk menulis apapun di dalam perjanjian mereka, teman-teman. Biasanya AMI kalau perjanjian waris AMI kita perjanjian pembagian, Arvina, dan tidak ada gugatan kemudian. Kalau bisnis ada kesepakatan bagi-bagi fee. Kalau perceraian biasanya yang terjadi ya ini adalah kita sepakat untuk ada yang diperjanjikan. Mungkin suami nggak main pukul, suami nggak mil, dan kemudian kalaupun terjadi perceraian, kita menyepakati, kan ingat teman-teman, perceraian itu di dalam pengadilan agama tidak bisa kumulatif. Mas Bagas, kumulatif Nisa minta cerai, minta hak asuh anak, sama harta gono gini, itu nggak bisa. Harus satu-satu dulu. Jadi seringkali manakala kita terjadi surat perjanjian perdamaian, itu surat perjanjian perdamaian bisa berhasil ataupun tidak berhasil. Biasanya kalau seringkali yang berhasil pasti saya buat surat perjanjian perdamaian. Tapi kalaupun tidak berhasil, teman-teman, saya juga buat surat perjanjian perdamaian. Isinya apa ya? Ini pembagian hak asuh anak sama pembagian tentang harta gono gini. Yang terjadi seringkali adalah hak asuh anak itu ikut istri, kemudian harta gono gini itu dikasihkan semua ke anak. Karena kan tidak bisa kumulatif perkara mediasi perceraian itu. Maka di sini dalam kontrak drafting ini yang menjadi prinsipnya itu para pihak bebas, teman-teman, menyepakati, bukan dari mediator ya, tapi dari para pihak yang bersengketa. Kalau perkara perceraian bisa dari suami dan istri, mereka kemudian apa kesepakatan suami dan apa kesepakatan istri, Nisa, Rizka. Tetapi ingat ya, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tidak bisa kita paksakan apa maunya pihak laki-laki, apa maunya pihak istri. Dan itu kemudian kira-kira bisa dieksekusi nggak? Bisa dijalankan nggak? Kalau nggak, jangan ditulis. Ini agak susah buat surat perjanjian jual beli aja susah. Ini 500.000. Di desa ini surat perjanjian jual beli sengon ini ada uangnya, teman-teman. Mengetahui kepala desa, jual beli sengon, jual beli apa lagi? Jual beli masalah tanah, surat perjanjian, sewa gadai, surat perjanjian. Jadi ini nggak bicara kontrak drafting, nggak harus mediator ya. Teman-teman nanti itu sebagai lawyer, teman-teman sebagai perangkat desa, teman-teman mungkin sebagai sebagai notaris. Kemarin itu ada bilang gini, Pak Basuki, saya ini HTN tapi saya mau jadi notaris, nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa gitu. Karena marketnya masih cukup bagus. Ya, teman-teman saya di notaris itu pensiun dari BPN, Badan Pertanahan, jadi notaris di Kalimantan. Jadi kerja 1 hari, makan untuk 1 tahun, teman-teman. Karena kontrak sengon sawit, jadi kerja 1 hari untuk makan 1 tahun. Sisanya jalan-jalan itu. Oke, next, lanjut. Maka teman-teman, sebelum kita menyusun kontrak drafting, teman-teman, maka ada pra penyusunan, Fadilah. Ada pra penyusunan, ada hal yang kita siapkan. Apa aja yang kita persiapkan, teman-teman? Di sini adalah written agreement should be specific. Jadi kalau kita membuat suatu perjanjian, we have to know who, siapa tuh, identitas para pihak tuh. Amik siapa? Amik dengan Wanda, Bagas dengan Rizka, gitu kan? Maka ditulis tuh namanya siapa, alamatnya di mana, agamanya apa, KTP-nya apa, dia sebagai pihak ke-1 atau pihak kedua. Bukan pemohon-termohon ya, pihak 1, pihak 2. Maka harus spesifik who, siapa. Kontrak drafting, surat perjanjian atau kontrak drafting ini. Setelah itu teman-teman, setelah kita mengetahui siapa yang kalau di dalam surat gugatan namanya identitas para pihak, maka di sini teman-teman harus lihat siapa yang membuat surat perjanjian. Vidi, dia itu dari who siapa, nama, alamat. Mohon maaf ya, kadang-kadang nama nggak apalah, asal ceplos saja saya. Karena juga saya mungkin kadang-kadang lihat itu ini siapa ya gitu. Nama, alamat, agama, KTP. Karena KTP nggak bisa dihapus, nggak bisa dihapusi. Alamat, KTP, agama, gitu kan. Kemudian sebagai pihak apa, Arvina? Pihak 1 atau pihak 2? Karena kan 2 pihak. Sudah perjanjian tadi.
Silakan masuk, silakan masuk aja. Selanjutnya teman-teman, what? Apa yang diperjanjikan? Terus di mana? Perjanjian jual beli, perjanjian gede. Maka teman-teman lihatnya kalau soal perjanjian, tulis tuh di atasnya surat perjanjian perdamaian. Kalau itu ada sengketa, bisa jadi surat perjanjian jual beli, surat perjanjian gadai, surat perjanjian apa lagi. Maka normanya Nisa harus jelas what-nya apa, masalah apa, yang disengketakan masalah apa teman-teman. Bu pasti kan, what, apa kemudian when, kapan dilaksanakan, kapan mulai berlakunya. Jadi nggak ujuk-ujuk Arvina, itu langsung nulis, nggak bisa Arvina.